Oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tema yang kita pilih pada saat ini adalah Gerakan Rakyat Melawan Ketidakadilan. Kenapa tema ini dipilih? Karena memang gerakan itu ada di jalanan dan tampak dengan sangat nyata. Dan gerakan itu juga tidak surut meskipun sudah dihadapi dengan cara yang sangat bengis oleh para petugas keamanan. Dan ini sudah tersebar luas, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Dan sebagaimana kita ketahui, motor dari gerakan tersebut adalah mahasiswa dan buruh. Karena dua ini satu kelompok yang memang sejak dulu dikenal sangat progresif dan agresif sekaligus. Dan kalau kita berbicara ketidakadilan, sekarang ini kan banyak sekali orang yang merasa tidak mendapatkan keadilan. Bahkan mereka merasa ketidakadilan ini makin menjadi-jadi karena Omnibus Law. Dan yang merasakan ketidakadilan ini tidak hanya buruh ataupun mahasiswa, tapi juga masyarakat adat, pecinta lingkungan, para aktivis pro demokrasi dan lain sebagainya. Dan bagaimana situasi sebenarnya terjadi dan kira-kira bagaimana perkembangannya ke depan. Saya sudah bersama seorang narasumber yang sudah lama menjadi aktivis, bahkan tahun 1998 dia memimpin Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta, se-Jakarta, yang salah satu gerakan mahasiswa terbesar yang berakhir dengan tumbangnya rezim Soeharto. Dan juga seorang staf pengajar dari UNJ yang barusan terpilih kedua kalinya menjadi Ketua Asosiasi Program Studi Sosiologi dan Antropologi ya. Iya, masih. Ya, oke. Terima kasih. Ya, Bung Ubedillah Badrun. Jadi bagaimana Bung Ubedillah Anda melihat perkembangan sekarang ini, gerakan yang demikian masif yang terjadi, yang dimotori oleh dua elemen sangat besar, yaitu mahasiswa dan buruh? Saya kira itu adalah satu ekspresi dari akumulasi berbagai problem yang memang problemnya begitu kompleks dan mendera rakyat. Misalnya akumulasi yang saya maksud itu tahun lalu misalnya rakyat merasa ditipu karena undang-undang KPK direvisi tetapi kemudian justru melemahkan KPK. Lalu kemudian tahun 2020 muncul berbagai kebijakan yang sampai kemudian berujung, sebenarnya kebijakan yang kemudian melahirkan undang-undang itu banyak, Mas. Dan undang-undang itu dibuat dalam situasi yang sembunyi. Misalnya dalam masyarakat sedang mengalami COVID-19 dan masyarakat sedang menderita, mengalami kemiskinan, banyak yang di PHK. Jumlahnya sekarang sudah 10 juta kurang lebih. Ya, jadi makin banyak yang menganggur, makin banyak yang di PHK. Di tengah situasi COVID seperti itu kemudian muncul berbagai undang-undang yang dibuat secara diam-diam dalam tanda petik ya, karena tidak ada diskursus publik yang luas. Misalnya undang-undang Minerba, kemudian undang-undang Mahkamah Konstitusi misalnya, yang dibuat juga menjelang Omnibus Law misalnya. Lalu kemudian undang-undang Omnibus Law ini yang disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Nah, saya melihat tumpukan kekecewaan masyarakat yang kemudian menciptakan ketidakadilan, yang kemudian menciptakan kemiskinan, ya, penderitaan, itu kemudian memuncak dengan cara-cara rezim membuat undang-undang yang justru undang-undang itu adalah sebuah produk yang tidak adil. Ada ketidakadilan di situ. Misalnya lebih mengutamakan oligarki ekonomi. Contoh misalnya dalam soal lahan, ya, dalam soal lahan misalnya. Kalau petani selama ini misalnya menggarap lahan, tapi tiba-tiba ada oligark ekonomi disetujui oleh pemerintah pusat untuk mengakuisisi wilayah itu tidak boleh menolak. Artinya apa? Rakyat akan tidak berdaya dalam situasi itu. Ini diantara problem ya di tengah-tengah masyarakat yang akan terjadi ketika undang-undang Omnibus Law ini kemudian disetujui. Dan 30 hari ke depan, beberapa hari ke depan akan sah sebagai sebuah undang-undang. Dan ini saya kira fenomena yang kemudian terjadi munculnya demonstrasi besar itu artinya rakyat memang menolak. Bayangkan misalnya organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama misalnya, organisasi besar seperti Muhammadiyah, kemudian organisasi mahasiswa buruh se-Indonesia, petani, akademisi, aktivis lingkungan, tokoh adat,
mahasiswa, semuanya menolak. Ini artinya rakyat memang menolak keberadaan undang-undang Omnibus Law ini. Saya kira itu, Mas. Mengapa kemudian disebut sebagai sebuah protes rakyat? Karena ini protesnya milik bersama. Rakyat sedang menderita. Dikasihnya Omnibus Law itu nggak apa ya? Artinya rezim ini, rezim eksekutif maupun legislatif nggak memiliki sense of crisis yang luar biasa kepada problem masyarakat. Dan mereka kelihatannya juga nggak mau mundur. Mereka akan siap menghadapi, bersikap. Bahkan kalau saya lihat dari statement-statement para pejabat tinggi negara kita, termasuk para petinggi partai yang ada di DPR, kelihatan sekali bahwa mereka akan terus maju. Dan pada akhirnya ini bisa menimbulkan kemarahan yang makin besar di kalangan masyarakat dan konflik yang lebih besar juga. Betul. Ya, apalagi para mahasiswa sekarang ini kelihatannya juga jauh lebih progresif ya. Atau bagaimana? Misalnya kalau dibandingkan dengan tahun 98, waktu Anda masih bergerak dulu. Ya, saya kira kalau makin rezim ini makin ngotot dengan undang-undang ini, dan masyarakat saya kira akan makin memiliki semangat protes yang kuat. Kalau pertanyaan apakah ada apa di balik rezim ngototnya rezim? Saya kira jawabannya sederhana, ada oligarki ekonomi di situ. Ada kepentingan oligark di situ, sehingga kemudian rezim ini dibawa kendali oligarki ekonomi. Nah, kalau ini terus ngotot, rakyat juga ngotot, mahasiswa ngotot. Karena memang ini untuk masa depan mereka. Mahasiswa sekarang adalah generasi milenial, mereka berpikir juga kami punya masa depan makin suram kalau undang-undang ini kemudian dilaksanakan. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di kalangan mahasiswa, petanya seperti apa, kondisi seperti apa, memang masih melawan. Karena mahasiswa mereka juga ini kok memiliki kekayaan informasi, mereka mudah mengakses data sekarang ini. Sehingga diskursus di kalangan mereka itu sebetulnya terjadi, meskipun unik ya Mas. Kalau dibandingkan dengan era saya dulu kan sangat terbatas akses informasinya. Belum ada internet, kemudian belum ada handphone yang smartphone seperti sekarang misalnya. Sosmed juga masih payah. Sosmed belum ada. baru saya ada satu medsos yang sederhana pada waktu itu, masih terbatas lah. Nah, saya melihat situasi sekarang lebih mudah untuk melakukan konsolidasi, lebih mudah juga kemudian melakukan satu diskusi di arena publik. Jadi mahasiswa mengapa bergerak kalau ada orang mencurigai itu ditunggangi oleh kekuatan tertentu? Enggak. Mahasiswa punya sikap sendiri kok. Mereka memiliki argumen-argumen yang sangat kuat mengapa mereka menolak. Dan mereka memiliki akses informasi yang tadi saya sebutkan begitu luar biasa. Jadi nggak mudah sekarang misalnya Anda atau siapapun menyuruh mahasiswa, mengintervensi mahasiswa untuk demonstrasi, itu nggak mudah. Mereka punya daya kritis yang juga luar biasa. Mereka tidak mudah dikendalikan oleh siapapun. Mereka hanya yakin bahwa ini adalah kebenaran. Mereka berjuang di jalan yang benar. Mereka memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Kemudian mereka terus bergerak. Dan hebatnya mereka mampu berkonsolidasi dengan buruh dan rakyat yang lain. Ya, yang pasti saya melihat bahwa rakyat kelihatannya memberikan simpati yang makin besar kepada gerakan rakyat, kepada gerakan yang dimotori oleh mahasiswa dan buruh ini. Mungkin juga terkait dengan sikap yang sangat ganas bahkan biadab yang dilakukan oleh petugas keamanan terhadap para demonstran yang udah ditangkap gak bisa apa-apa, masih dipukuli, ada yang sampai ditendangin selangkangannya, ada yang ada satu video yang saya lihat, saya pikir orang itu mungkin meninggal gitu. Karena dipukulin demikian rupa ya. Dan ini kan menimbulkan nggak cuma kemarahan, kebencian mungkin. Iya, itu cara-cara yang sangat represif ya, yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dan juga bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang 45 yang pasal 28 menjamin kebebasan rakyat masyarakat untuk berekspresi, menyatakan pendapat. Ketika ekspresi mereka kemudian dihadapi dengan sikap represif, saya kira itu tindakan rezim yang melanggar hak asasi manusia. Dan kelihatannya sikap represif ini juga akan terus diperluas, termasuk dalam penggunaan media sosial, karena Kemenkominfo itu sudah menyatakan akan mengeluarkan kebijakan yang secara sistematik
bisa digunakan, akan digunakan untuk mengontrol sosial media, bahkan untuk memberangus sosial media. Oh, kalau itu terjadi, Mas, Ya. di sikap represif dari rejim melalui aparat di lapangan terjadi, kemudian sikap represif terjadi dalam menekan media sosial dan lain-lain. Saya kira ini saya bisa sebut rejim ini memasuki episode baru yang disebut sebagai neo-authoritarianism. Jadi otoritarianisme baru karena menggunakan cara-cara baru. Kalau dulu otoriter itu sentralisasi kekuasaan lalu dia memerintah aparat untuk menekan kelompok-kelompok kritis. Sekarang sudah menggunakan teknologi misalnya untuk menekan kelompok-kelompok kritis yang ada di media sosial. Dan itu saya sebut sebuah cara baru rezim otoriter. Maka disebut sebagai neo-authoritarianisme. Ya, ini saya kira secara teori politik bisa dibenarkan karena satu konsep otoritarian itu memang terlihat dalam praktek sekarang, di mana rezim eksekutif dan rezim legislatif nggak mau mendengar apa yang diinginkan oleh rakyat. Itu ciri otoritarian, ciri otoritarianisme yang bisa kita pertanggungjawabkan secara akademik misalnya. Ya, jadi mungkin juga mereka takut juga seperti kejadian di Mesir, sebagaimana kita ketahui melalui jaringan internet lah para pejuang pro demokrasi di Mesir berhasil menggarang suatu gerakan massa yang sangat besar yang akhirnya bisa menumbangkan Presiden Husni Mubarak yang sudah puluhan tahun berkuasa menggunakan tangan besi. Dan sekarang kita juga menyaksikan di Thailand. Rejim militer Thailand itu kurang keras apa, tapi toh nggak bisa membendung gerakan massa yang terus makin besar. Bahkan kemarin atau 2 hari yang lalu saya membaca berita terjadi pelarian modal besar-besaran dari Thailand keluar karena tekanan masyarakat yang demikian besar untuk menuntut pemerintah agar mengembalikan demokrasinya. Dan ini mungkin yang bagaimanapun juga yang dijadikan referensi oleh para pengambil keputusan sekarang. Saya kira rezim ini mesti paham bahwa era sekarang ini adalah era digital demokrasi, di mana sikap-sikap kritis masyarakat dengan mudah menyebar di media digital. Dan itu potensi besar untuk kemudian bisa meluas dan mengancam keberadaan rejim. Jadi kalau kemudian apakah yang terjadi di Thailand dan yang terjadi di beberapa negara yang lain itu berpotensi akan muncul di Indonesia? Saya kira ya. Karena realitas digital demokrasi nggak bisa dihindari. Bahwa masyarakat kecewa dengan rezim hari ini, bahwa masyarakat mengalami penderitaan akibat dari langkah-langkah rezim hari ini, itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Karena faktanya angka pertumbuhan ekonomi misalnya minus 5%. Faktanya pengangguran terus bertambah, PHK terus bertambah. Ini realitas yang tidak bisa kita bantah dan itu berdampak pada penderitaan. Nah, kalau rezim mengatasinya dengan cara represif, dengan cara undang-undang omnibus law, saya kira itu cara yang keliru. Karena kalau kita misalnya kan ada argumen pemerintah misalnya Mas, bahwa kami buat undang-undang ini untuk menarik investasi. Tapi ternyata ada satu riset yang dilakukan oleh World Economic Forum itu mengatakan bahwa faktor konglomerasi global, bisnis global tidak mau datang ke Indonesia itu bukan karena mereka memerlukan omnibus law misalnya, tapi mereka melihat korupsinya sangat tinggi di Republik ini. Ya. Korupsinya sudah menjadi kejahatan luar biasa. Tapi rezim ini cara-caranya tidak luar biasa untuk mengatasi korupsi. Ya, bahkan melemahkan KPK. Jadi bagaimana mungkin investor asing percaya dengan rezim yang melemahkan KPK? Ini problem yang masyarakat makin kesal bahwa rezim ini memang menurut saya juga secara argumentatif dan dengan argumen yang kuat saya kira saya mau mengatakan bahwa rezim ini memang tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Ya, paling tidak berpihak kepada dirinya sendiri. Ada kepentingan dirinya di dalamnya. Bisa jadi Mas ya. Iya, apalagi sekarang ini kan seolah-olah ini Republik ini berada di tangan pengusaha. Apa-apa pengusaha, investor dan investor. Betul. Saya tidak mengatakan mereka nggak penting, mereka penting. Tapi yang bekerja di bawah juga penting juga dan gak kalah pentingnya dengan mereka yang berinvestasi. Demikian pula dengan para petani, para pecinta lingkungan, masyarakat adat itu penting juga. Betul. Itu kegagalan rezim ya memahami
atau memposisikan di mana rakyat, di mana pengusaha, di mana regulasi, itu mereka menurut saya keliru di situ. Karena mengapa kemudian terjadi keliru? Saya lihat karena politik yang berbiaya mahal itu dikendalikan oleh para pemilik modal ini. Dan rezim hari ini di bawah kendali itu, akibatnya kemudian yang dipentingkan bukan rakyat banyak, tapi kelompok kecil yang disebut sebagai oligarki itu. Dan ini akibatnya rakyat mengalami penderitaan. Jadi wajar atau logis kalau kemudian rakyat melakukan perlawanan terhadap pemerintah, karena pemerintah memang berlaku semena-mena, ya, tidak adil, mengutamakan kepentingan segelintir orang dibanding kepentingan orang banyak. Saya kira itu, Mas. Iya, dan mungkin juga masyarakat juga terpengaruh ya. Maksud saya emosi mereka juga makin tinggi ketika mereka melihat kenyataan dengan apa yang ditampilkan di TV berbeda. Kalau kita ditampilkan di TV, kebanyakan TV maksud saya, hampir semua bahkan. Itu semuanya tentang hal-hal yang baik-baik aja. Seolah-olah kehidupan makin baik, makin sejahtera, Indonesia pembangunan berjalan lancar, maka rakyat makin senang gitu. Sementara kenyataannya berbeda. Nah, cara melihatnya itu, Mas. Jadi memang saya kira pers saya kira juga punya tanggung jawab ya untuk memberikan edukasi pada masyarakat agar cerdas masyarakat bahwa negara ini tidak baik-baik saja, ada problem yang sangat serius yang terjadi di Republik ini. Dari mana? Ya dari data. Kita kan mesti melihat data misalnya. Angka pertumbuhan ekonomi minus, angka indeks demokrasi kita juga buruk dalam kebebasan sipil misalnya. Sampai angkanya merah kan 5,6 misalnya kalau dalam The Economist menjelaskan itu. Jadi artinya apa? Secara demokrasi kita mengalami erosi, mengalami penurunan. Apalagi dalam beberapa bulan ini tindakan represif kekuasaan itu cukup luar biasa, ya, makin merepresi masyarakat. Dan saya memprediksi indeks demokrasi kita akan makin terpuruk. Nah, kalau indeks demokrasi kita itu terpuruk, investor asing juga mikir, ini negara korupsi nggak diberantas serius. Ini negara demokrasi makin buruk. Ngapain saya investasi di Indonesia? Kan itu argumen yang paling rasional saya kira dengan data itu. Iya, jadi saya kira ini juga tampak dari misalnya pemerintah kelihatannya ngotot banget bahwa deregulasi atau liberalisasi ekonomi akan mendatangkan investasi. Kita lihat 16 paket kebijakan ekonomi yang hampir sepenuhnya berisi liberalisasi ekonomi. Gagal. Tapi kenyataannya gimana? Tax amnesty juga gagal. Iya, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB malah turun. Bahkan tahun lalu jatuh di bawah 19%. Betul. Nah, ini terus itu kan artinya nggak cuma itu aja yang dilihat oleh para investor kan. Mereka melihat bagaimana suatu pemerintahan mengelola negaranya. Dari sisi politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat gerakan masyarakat terus membesar sementara yang berkuasa makin ngotot, ini kan berarti political risk kita naik. Dan political risk ini kan menentukan ya, setahu saya untuk bagi investor. Betul. Lebih juga terlalu ini bahaya investasi di Indonesia karena rezim nggak memahami bahwa aspirasi rakyat itu harus didengar. Aspirasi mahasiswa itu harus didengar, aspirasi buruh itu harus didengar, petani, nelayan dan seterusnya. Kalau kemudian aspirasi tidak didengar, ya akibatnya menimbulkan kekacauan dan itu ada risiko politik yang cukup besar. Kalau ini terus terjadi, ya bagaimana investor mau datang? Saya kira sebetulnya ini problemnya political will yang keliru ya, Mas. Upaya rezim ini mengambil kebijakan yang keliru akibatnya kemudian memunculkan perlawanan dari masyarakat. Kalau kita lihat sekarang ini kan terjadi serangkaian penangkapan. Tapi kebetulan sejauh ini fokus ke kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Tapi ada juga yang non kami yang ditangkap. Ya kan? Dan terakhir saya baca ketua kami di Jawa Timur, Surabaya juga sudah dipanggil oleh Polda setempat gitu. Saya kok aneh ya melihatnya. Ini gak ada gerakan buruh, mahasiswa, di sini ada kami. Seolah-olah ada upaya untuk membangun opini bahwa semua ini terjadi karena kami. Padahal sementara ini kalau yang saya lihat ya, kami ini kan fokusnya ke PKI. Ya kan? Ini masalah Omnibus Law, bahkan hampir nggak disentuh. Yang menyentuh kan justru mahasiswa dan buruh yang duluan ya. Iya, ini pendekatan macam apa ya kira-kira ya? Saya kira ada analisis yang kemungkinan besar keliru.
dari rezim aparat untuk menganalisis satu fenomena. Kan mereka melihat pasti akan mengait-ngaitkan misalnya bahwa narasi radikal yang dinilai radikal kelompok kami di medsos itu kemudian dianggap memprovokasi buruh dan mahasiswa. Saya kira itu sembrono kalau kesimpulannya seperti itu, karena tidak mudah untuk menggerakkan jutaan buruh, ya, untuk menggerakkan ratusan ribu buruh, ratusan ribu mahasiswa di seluruh Indonesia loh Mas kemarin. Itu hanya dengan mendengar narasi dari kami. Kami hebat sekali ya, bisa menggerakkan 34 provinsi. Punya magic power. Iya, itu luar biasa. Jadi artinya bisa ada logika yang jumping di situ, bahwa tidak ada sesungguhnya tidak ada korelasi yang langsung antara kami mahasiswa dengan buruh. Ya, karena ya faktanya memang kalau saya sih melihat itu karena ada kesadaran yang sama. Karena ada pertemuan gagasan antara gagasan buruh, gagasan mahasiswa dan gagasan kami itu memiliki persinggungan. Ketika kami misalnya menyatakan menolak Omnibus Law, sama juga itu persinggungan kami dengan NU Muhammadiyah pada waktu itu, kan mereka sama menolak Omnibus Law. Jadi jangan kemudian berpikir karena persamaan gagasan, persinggungan gagasan, lalu kemudian disimpulkan ini saling menumpangi. Itu saya kira. Kalau saya punya gagasan A lalu tiba-tiba misalnya Donald Trump juga punya gagasan A misalnya sama, lalu Donald Trump ditunggangi oleh saya, kan nggak mungkin gitu. Jadi sama seperti saya misalnya punya gagasan lalu Presiden Jokowi punya gagasan ternyata sama, lalu orang mengatakan itu ditunggangi oleh Ubedillah, kan enggak. Jadi artinya pertemuan gagasan itu dia adalah sesuatu yang ketemu karena ada argumen di dalamnya, bahwa ini adalah ketidakadilan, bahwa ini adalah problem yang harus diselesaikan, bahwa ini adalah masalah bagi rakyat, maka mereka kemudian bergerak. Jadi kan ada persinggungan dan pertemuan ide di situ, sehingga mereka bertemu dan melakukan langkah yang sama, melakukan protes melawan rezim. Tato sebenarnya ada upaya untuk membangun opini publik bahwa para buruh dan mahasiswa ini sebenarnya bego, nggak ngerti apa-apa, sehingga mereka itu bergerak itu bukan karena kemauan sendiri, tapi dipengaruhi oleh orang lain. Maksud saya ada upaya gitu membangun opini seperti itu. Saya lihat memang betul. Jadi kalau kesan yang muncul kemudian ini seolah-olah ada satu upaya, ada framing ya, ada konstruksi untuk mengarahkan bahwa ini mahasiswa tidak membaca ya, tidak punya otak itu buruh. Saya kira itu upaya terlihat sekali, dan itu menunjukkan biasanya rezim seperti itu rezim yang sedang takut ya, sedang khawatir dengan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat, karena ya mahasiswa itu cerdas kok sekarang. Cerdas sekali. Cerdas sekali. Saya lihat itu debat di TV itu ketua BMSI itu luar biasa, sampai Menkominfo nggak berkutik, sampai dia terperangkap untuk ngomong. Pokoknya kalau kata pemerintah hoax ya hoax. Nggak ada argumentasi, nggak ada apa. Argumennya sudah kepepet. Nggak sanggup menghadapi kecerdasan mahasiswa. Sekarang masih cerdas, buruh juga cerdas. Cerdas sekali. Mereka banyak sarjana kok, jangan dikira buruh itu bukan sarjana. Jadi saya kira rezim ini keliru memahami mahasiswa dan memahami buruh. Jadi mereka masih memakai pola pikir lama, seolah-olah seperti itu ya? Iya betul. Iya, masih memakai pola pikir Soeharto mungkin ya. Polanya mirip, sama saya kira masih sama. Gaya kepemimpinannya mirip-mirip rezim dulu di masa Orde Baru. Saya ingat dulu misalnya peristiwa Kuda Tuli, itu penyerangan markas PDIP ya di Menteng situ. Saya ada di situ loh Mas. Saya juga, tapi saya wartawan ya. Mas wartawan saya mahasiswa yang pro demokrasi pada waktu itu. Saya di situ. Tapi yang disalahin PRD, seolah semua ini terjadi karena PRD, rakyat mau kamu. Saya juga bingung waktu itu. Loh kok PRD kan anak-anak mahasiswa masih kecil-kecil. Iya, jadi ada semacam kambing hitam ya, ada labeling tertentu pada kelompok tertentu, dan ini memang pola-pola lama tuh Mas. Ya kayak sekarang kan juga muncul ya ekstrim kanan, seolah-olah begitu, kemudian yang muncul di arena publik seperti itu. Iya, saya waktu itu di situ tuh. Saya berhari-hari tuh, berapa hari tuh. Saya sama beberapa teman, antara lain sama teman saya tuh Gino Franky, fotografer media Indonesia. Luar biasa itu.
Dia pernah tiba-tiba datang, Gin, hati-hati Gin, kenapa lu disangkain Intel? Emang kenapa badan lu keker sih? Waktu itu saya masih suka nge-gym. Dikira Intel ya. Iya, ya karena kan saya wartawan ekonomi sebenarnya, Iya, bukan iya. wartawan politik, jadi saya jarang muncul. Dan melihatnya di situ. Iya. Saya di situ Mas waktu apa kan mimbar bebas kan di situ. Iya, kan, di mimbar bebas. Ada panggungnya. Iya. Nah, pas peristiwa kejadian itu saya luar biasa cukup panik karena dikejar. Iya. Lalu saya lari ke rumah sakit RSCM. Oh ya. Jadi saya di dalam itu. Artinya peristiwa semacam itu bisa mungkin ada terjadi, bahkan mungkin sudah terjadi ya, Pak, markas pelajar apa PII ya? PII. Yang diserbu. Iya, betul. Iya. Saya itu ya terlihatlah cara-cara represif ini begitu terasa sekarang. Iya. Sebenarnya tahun lalu juga luar biasa Mas karena membunuh mahasiswa kan. Oh ya, ada 2 mahasiswa di Kendari yang Iya. ditembak. Tembak tepat di jantung. Iya, Dan saya kira. beberapa waktu yang lalu mahasiswa di sana juga demo menuntut supaya penembaknya diadili. Iya. Tapi kelihatannya nggak dapat tanggapan serius, dan ini juga yang menyebabkan banyak orang makin bersimpati kepada gerakan Iya. anti omnibus law. Nggak peduli mereka Iya. apakah itu mereka setuju atau enggak, membaca atau tidak, tapi ada rasa simpati yang besar. Ini saya kira yang berbahaya. Iya. Karena rasa simpati kepada siapapun yang berseberangan dengan kekuasaan. Nah, Ya, itu betul. Dan Anda merasakan itu ya? ya, jadi simpati publik juga makin meluas dengan Iya. upaya untuk menolak undang-undang omnibus law ini, yang kemudian tidak hanya simpati, lalu mereka juga mampu berkonsolidasi. Jadi kalau rezim ini tetap ngotot dengan cara-caranya, saya kira potensi besar untuk meluasnya gerakan itu cukup tinggi hari ini. Apakah di bulan-bulan ini atau bulan-bulan depan, saya kira itu potensi masih cukup besar karena tidak ada performa yang membaik dari rezim hari ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka berniat baik saja itu tidak cukup bagi masyarakat, tapi harus dengan cara-cara yang baik. Ini kan seolah-olah niatnya baik kan, undang-undang omnibus law itu Mas, tapi cara-cara mereka untuk merumusan undang-undang caranya buruk. Bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, bahkan bertentangan dengan prinsip open government misalnya. Di antara ciri dari prinsip open government itu kan ada transparansi, ada partisipasi. Itu tidak dilakukan oleh rezim. Karena itulah kemudian masyarakat melihat ini makin kacau rezim ini. Ya, karena cara-caranya tidak lagi demokratis, ya, kemudian mementingkan sekelompok kecil. Saya kira itu potensi untuk meluasnya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan hari ini. Dan sehingga bisa kayak 98 dong, artinya rakyat dari kampung-kampung dari mana-mana itu bisa keluar begitu saja tanpa dikomporin, tanpa dikoordinasi oleh siapapun. Pokoknya turun ke jalan gitu. Pada titik tertentu saya akan melihat bahwa itu potensinya cukup besar. Karena itu kan yang membuat itu muncul, karena rakyat juga merasa dirugikan. Rakyat berpikir kami akan dirugikan dengan undang-undang ini. Karena masyarakat memiliki kesadaran yang sama, maka itu juga potensi untuk munculnya semangat kolektif masyarakat mendukung perlawanan terhadap undang-undang ini. Jadi jangan berpikir bahwa ini kemudian tidak menimbulkan rakyat protes, tapi ini potensi protesnya cukup besar. Dan kalau kemudian ditambah lagi ekonominya makin memburuk dan rakyat di situ mungkin tidak ada pilihan lain kecuali melakukan perlawanan. Dan apalagi juga rakyat sekarang juga was-was nih, nanti kalau nggak salah bulan Desember akan ada wajib vaksin ya untuk 1 juta orang. Waduh, siapa yang nggak takut? Apalagi kalau vaksin ini ternyata memang belum teruji dengan baik. Misalnya tidak halal misalnya, iya, itu bisa menimbulkan persoalan tentang masyarakat. Iya, tidak halal. Kalau setelah dites halal, tapi ternyata setelah disuntikan ada yang malah mati atau bermasalah. Itu berisiko kan? Nah, itu berisiko, dan saya kira ini juga menjadi satu beban sosial yang sangat berat nih. Jadi pemerintah harus aware pada situasi itu. Karena selain ketakutan karena wabah penyakit, ekonomi juga makin nggak jelas. Pelantara masalah ketidakadilan juga makin jelas di depan mata. Ya, defisit APBN juga di depan mata luar biasa. Iya. Karena target pajak nggak nyampe Mas. Iya. Kan betul. Harusnya 1.500 triliun, sekarang baru sampai 1.000. Iya. Kita minus 500 triliun. Belum lagi sisanya dari BUMN. BUMN-nya bangkrut. Iya, BUMN-nya bangkrut. Artinya ya tahun depan cukup
mengkhawatirkan ekonominya. Kalau biasanya kan pemerintah cari utang kemana-mana, sekarang cari utang susah karena satu yang ngasih utang juga nggak mau keluarin duit, sama nasibnya. Kalau tak punya duit dia mikir, wah lo masuk gua kasih utang ke pemerintah yang begini nggak sesuai dengan harapan dia. Wah, udah korup, nggak demokratis ya, seperti itu kan bisa aja si lender ini berpikir. Betul. Lalu, waduh, kira-kira mungkin nggak pemerintah membangun citra positif di mata internasional supaya bisa dapat utang lah untuk menalangi kelemahan ekonomi yang terjadi. Paling tidak supaya tidak dibilang, lu nggak demokratis, udah gitu nggak serius memberantas korupsi, mau utang ke gua lagi lu. Bagaimana? Ini kan pemerintah harus berbuat sesuatu menghadapi sikap seperti itu. Saya kira sepanjang pemerintah ini kemudian menunjukkan perilaku yang tidak demokratis, kemudian tidak serius memberantas korupsi misalnya, kemudian tata kelola pemerintahnya tidak memegang teguh prinsip-prinsip open government, kemudian prinsip SDGs juga tidak diterapkan misalnya, karena itu mengancam lingkungan dan lain-lain. Ya investor asing dan kekuatan global juga saya kira mikir-mikir untuk investasi di Indonesia. Oleh karena itu sebetulnya ya kalau mau berubah, rezim harus melakukan perubahan radikal. Memutar jarum mungkin bisa 180 derajat, dari yang represif menjadi sangat demokratis, dari yang otoriter tidak mendengar menjadi mendengar. Tapi apakah itu mampu dilakukan oleh rezim saat ini? Itu persoalan yang serius. Dan saya kira itu potensi yang terus akan dikritik oleh semua kelompok masyarakat, termasuk juga civil society dan lain-lain. Karena ini menarik Mas, karena ini perlawanan itu tidak hanya mahasiswa kan, tidak hanya buruh, tapi juga kelompok akademisi itu sekarang luar biasa. Iya, keras. Keras. Jadi artinya apa? Argumennya terlalu kokoh untuk menolak kebijakan ini. Jadi saya kira rezim mesti berpikir untuk caranya bisa saja untuk mengeluarkan Perpu misalnya, atau kemudian merevisi lagi undang-undang itu dalam waktu cepat, atau menunda dan sebagainya. Saya kira itu cara yang mungkin ya. Tapi kalau rezim tetap ngotot, saya kira rakyat akan terus melawannya dan rakyat akan terus memantaunya untuk mengkritik cara-cara rezim yang otoriter ini. Tapi mungkin juga tetap ngotot karena punya bukti yang cukup meyakinkan pemerintah. Misalnya demo anti revisi undang-undang KPK demikian besar, luar biasa. Korban meninggal banyak, 5 atau berapa gitu. Yang luka-luka saya nggak tahu. Toh pada akhirnya diam juga. Jadi sebenarnya bisa aja yang berkuasa ini berpikir hari sama, ntar mereka juga diam aja, kita tangkepin aja satu persatu, terus hajar aja yang demo. Bisa aja kan berpikir seperti itu. Tapi ini situasinya berbeda. Berbeda ya? Berbeda sama sekali. Karena justru peristiwa 2019 yang lalu itu menjadi catatan penting dan menghadirkan akumulasi perlawanan yang lebih luas. Jadi saya melihatnya rakyat di saat yang sama menderita, rakyat di saat yang sama disuguhi satu kebijakan yang membuat masa depannya suram, merusak lingkungan, bahkan berpotensi korup dan lain-lain. Saya kira tidak mungkin rakyat diam dengan keadaan ini. Iya, apalagi pengangguran makin banyak. Sebelum ada COVID aja pengangguran udah banyak. Orang miskin juga makin banyak. Betul Mas, PHK banyak, itu artinya nganggur banyak, dan ya angka kemiskinan menjadi bertambah. Iya, kita juga angka kemiskinan menurun juga karena tidak menggunakan standar Bank Dunia. Kalau pakai standar Bank Dunia $2 penghasilan per orang, $2 selama. Itu karena ada sumbangan itu Mas. Utang. Ya utang tentu kan dari utang. Yang ngasih rakyat atau buruh yang terkoneksi dengan BPJS sekitar 600 sampai 1 juta itu. Bulanan itu kan dia membuat rakyat bertahan. Dan rakyat kecil bisa bertahan, tapi itu dalam survei yang dilakukan oleh Center for Social, Political, Economic and Law Studies itu di 34 provinsi dan 1.000 responden lebih, jawabannya masyarakat 69% atau 70% kurang lebih mengatakan mereka tidak siap, kemampuan ekonomi tidak siap untuk 3 bulan ke depan. Jadi artinya ini problem serius. Negara saya kira mesti hati-hati dalam situasi sekarang.
tapi rakyat tetap harus berpihak pada kebenaran dan memperjuangkan kepentingan yang lebih besar untuk Iya. masa depan negara yang lebih baik tentunya, Mas. Iya, apalagi namanya pemerintah baik di lembaga eksekutif maupun legislatif kan dibiayai oleh rakyat. Iya. Iya. Rakyat yang sesungguhnya berdaulat kan dalam teori demokrasi. Iya, Vox Populi, Vox Dei. Ya. Betul. Ya, oke. Terima kasih banyak ini Bung Sama-sama, Ubedillah Mas. nih. Iya. Wah, menarik sekali nih obrolan, diskusi perbincangan kita hari ini. Iya, dan saya percaya ini akan memberikan inspirasi kepada banyak orang untuk melakukan sesuatu yang konkret guna memperbaiki dirinya. Sesuatu yang konkret nggak berarti harus demonstrasi, turun ke jalan. Banyak hal lain yang bisa dilakukan. Ya oke, tapi saya juga nggak anti demokrasi, nggak anti demonstrasi loh. Anda juga kan? Betul. Ya karena demonstrasi dijamin oleh undang-undang. Iya. Kan? Itu hak rakyat. Iya, yang pasti kita semua harus bergerak, berjuang untuk memperbaiki nasib rakyat dan menjaga demokrasi dan HAM tidak terganggu, tidak dirongrong oleh apapun dan oleh siapapun, karena ini satu hal yang sangat penting. Oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada, itulah perbincangan saya dengan seorang mantan tokoh mahasiswa dan seorang akademisi dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Bravos, your digital radio station.